Film dibuka dengan Hutch Mansell yang duduk di ruang interogasi dalam keadaan babak belur, dan kali ini dia bersama seekor anjing. Kemudian dua agen di hadapannya menanyainya tentang siapa dirinya. Beberapa waktu sebelumnya, Hutch rupanya kembali ke kehidupannya sebagai seorang pembunuh bayarin. Dia menerima kontrak dari The Barber untuk membayar utangnya kepada orang Rusia setelah membakar uang dan menghancurkan bisnis mereka. Namun pekerjaannya itu ternyata membuatnya semakin jauh dari istri dan anak-anaknya yang kini telah tumbuh remaja dan punya teman dekat masing-masing. Hutch sadar pekerjaannya itu menjauhkan dirinya dari keluarganya hingga membebani pikiran dirinya. Di suatu hari, Hutch yang sedang menjalankan misi dari The Barber tak sengaja melihat iklan tentang kota musim panas bernama Plummerville, tempat ayahnya dulu membawanya libur bersama kakaknya. Hutch selalu menjalankan misi sebelum dia pergi liburan bersama keluarganya. Dia diberi misi untuk mengambil sebuah alat berbentuk kartu dari seorang pria, dan setelah menemukan targetnya, dia langsung mengikuti mereka ke dalam lift, dan tak lama kemudian Hutch langsung menyerang mereka tanpa ampun. Namun tak hanya sampai di situ, Hutch rupanya harus menghadapi sekelompok orang bersenjata yang juga mengincar kartu tersebut. Setelah berhasil mendapat kartu itu, Hutch langsung memberikannya kepada The Barber, dan saat akan diberikan misi lagi, dia menolak dan meminta cuti liburan bersama keluarganya. I'm gonna take a break. Good luck. Di keesokan harinya, Hutch berbicara dengan istri dan anak-anaknya bahwa dia telah merencanakan liburan musim panas di sebuah tempat wisata yang dulu ia kunjungi bersama ayah dan kakaknya. Hutch berjanji pada Becca bahwa dia akan menjauhkan urusan pekerjaannya selama bersama keluarganya. Selain itu, dia juga ingin membuat kenangan bahwa keluarganya mampu melewati masa-masa sulit. Keluarga Mansell kemudian menjemput David di panti jompo hingga akhirnya mereka pun pergi menuju tempat liburan tersebut. Setibanya di lokasi, Hutch langsung menunjukkan kamar masing-masing untuk keluarganya, tapi karena kedua anaknya sudah remaja, Becca meminta mereka agar dipisahkan, dan David pun mengalah dengan memberikan kunci kamarnya, sedangkan dia memilih tinggal di sebuah kabin keluarga yang tak jauh dari tempat ini. Sementara itu, Hutch rupanya telah memesan kamar romantis untuk memperbaiki hubungannya dengan Becca. Mereka yang awalnya antusias ingin bermain air tiba-tiba dibuat kecewa setelah tahu wahana air yang akan mereka mainkan ternyata tutup dikarenakan adanya sebuah insiden. Sebagai kompensasi, mereka diberikan kupon makanan gratis, dan tanpa diduga restoran yang didatangi olehnya mengingatkan Hutch dengan kenangan masa lalunya. Something wrong, pal? Dog. You got a problem? Dianggap tak sopan, seorang sheriff pun menegurnya dan Hutch meminta maaf, mengakui bahwa dia sedang melamun dan tak ada maksud apapun karena dia bukanlah kaum pelangi. Namun Abel rupanya agak sombong seolah menantang dirinya. Becca sempat bertanya apa yang terjadi, dan beruntung pesanan makanannya membuat Hutch bisa menjauh dari petugas tersebut.
Setelah makan, mereka pergi bermain game dan di sana Hutch mencoba bicara dengan Brady mengenai luka memar di area matanya. Hutch menduga itu bukanlah akibat latihan sepak bola, melainkan karena perkelahian. Namun Brady tak ingin membicarakannya sekarang dan Hutch pun memintanya untuk berbicara lagi nanti. Brady yang menarik perhatian wanita di sana tiba-tiba memberikan tiket yang dia dapat barusan dan membuat Sammy melarangnya untuk tidak lagi melakukan hal itu. Tapi rupanya hal itu membuat seorang pria mempermasalahkan hal itu. Wanita yang diberi tiket tadi rupanya adalah pacar Max. Brady disuruh minta maaf, tapi dia menolak dan Max tiba-tiba merusak boneka Sammy hingga akhirnya terjadilah perkelahian. Perkelahian itu memancing amarah seorang staf di sana hingga terjadilah perdebatan dengan Hutch yang meyakini bahwa anaknya tidak bersalah. Dan karena tak ingin terjadi masalah besar, Becca berusaha menenangkan Hutch. Namun saat akan pergi, petugas itu tiba-tiba memukul Sammy yang akan mengambil bonekanya. Becca yang menyadari kekesalan dalam diri suaminya sempat melarang Hutch untuk tidak melakukan apapun, tapi karena Hutch tak terima dengan hal itu, dia pun kembali dan menghajar petugas tersebut. Perkelahian itu membuat keluarga Hutch harus berhubungan dengan petugas kepolisian setempat karena melalui bukti yang didapat. Brady dan Hutch dianggap sebagai pemicu perkelahian tersebut. Hutch menyadari Brady berniat melindungi adiknya, tapi dia berharap Brady bisa jauh lebih tenang menghadapi situasi seperti itu dan menyelesaikannya dengan cara damai. Meski itu dianggap keren oleh Brady, namun Hutch berharap Brady bisa jauh lebih baik darinya yang sering lepas kendali. Tak lama kemudian Abel mendatangi mereka berdua dan Hutch lantas dibawa ke dalam ruangan bertemu dengan pemilik taman hiburan di kota ini, sekaligus ayah dari Max remaja yang tadi dipukuli oleh Brady. Wyatt tak terima perkelahian itu membuat lengan anaknya cedera dan kesulitan untuk berlatih baseball. Dan Hutch berjanji akan membuat anaknya meminta maaf, tapi dia memintanya agar memeriksa rekaman CCTV karena putrinya juga mengalami kekerasan hingga membuatnya lepas kendali. Dikarenakan turis merupakan sumber pendapatan di kota ini, Wyatt pun memilih untuk membebaskan mereka dan memintanya untuk segera meninggalkan kota ini. Brady, come on. Tapi Abel yang tak peduli apapun meminta wakilnya untuk segera menghabisi Hutch Mansell. Becca berharap Hutch bisa menahan diri karena apa yang dilakukannya bisa membuat Brady semakin agresif dalam menyelesaikan masalah. Hutch yang mengaku salah hanya bisa meminta maaf dan Becca lantas membuka isi dalam tas Hutch karena dia curiga suaminya mengajak bukan untuk liburan tapi terkait dengan pekerjaannya. Setelah tas itu dibuka, isinya ternyata hanyalah sebotol anggur yang berasal dari tempat pertama kali mereka bertemu. Hal itu rupanya merubah kembali suasana hati Becca dan dia meminta maaf karena menyadari bahwa Hutch benar-benar telah merencanakan liburan ini. Di keesokan paginya, mereka pun kembali menikmati liburan sementara David memilih bersantai di kabin lamanya. Hutch mengajak keluarganya pergi naik perahu wisata, tapi tiba-tiba dia menyadari dirinya sedang diawasi oleh seorang sheriff. Jadi dia mengajak keluarganya segera pergi naik perahu. Sedangkan dia beralasan mules karena kebanyakan makan, padahal ingin melindungi keluarganya dari ancaman bahaya. Tapi saat akan gelut, rupanya mereka malah naik ke atas perahu wisata. Headphones should be on the bench. Find a seat in the back. Just get this. I'm good. Hutch mengaku ingin tetap di kota ini karena di sini dia berlibur bukan mencari masalah apapun, tapi tiba-tiba
Hutch sempat berusaha mengajak bicara sheriff itu yang terus menyerang dirinya memakai sajam, tapi tiba-tiba dirasa Hutch sudah berakhir. Para preman itu meminta bayaran lebih karena mereka bukan menghadapi seorang turis biasa. Namun tak lama Hutch tiba-tiba naik ke atas perahu dan kemudian inilah yang terjadi. Hutch selalu memperingati sheriff itu bahwa ia sebenarnya tak ingin membuat masalah dan ingin menikmati liburan bersama dengan keluarganya. Sementara Hutch yang tak menyangka dengan ketidakramah petugas polisi di tempat ini, lalu menghubungi Harry memberitahu bahwa tempat yang dulu mereka kunjungi kini telah berubah. Ternyata sejak dulu kota ini adalah jalur perdagangan rahasia dan bukan tanpa alasan sang ayah dulu mengajak liburan ke kota ini. Para polisi di sini rupanya dikenal korup karena mereka melindungi dan bekerja sama dengan sindikat obat-obatan dan pengiriman barang ilegal. Sementara Wyatt yang tak ingin bisnisnya hilang meminta Abel untuk tidak membuat masalah dengan siapapun. Watch this shit and be cool. Abel lalu mendapat kabar bahwa orang yang dia minta habisi bukanlah turis biasa karena berhasil lolos dan semua orang suruhannya telah dihabisi. Hutch lalu menelpon The Barber dan diberitahu bahwa tempat itu adalah jalur penyelundupan senjata, obat-obatan, dan barang berbahaya ilegal yang dijalankan oleh seorang wanita psikopat bernama Lendina. Dia adalah seorang wanita yang dikenal sangat kejam melebihi mafia Rusia yang pernah dihadapinya. Lendina beroperasi tanpa tekanan siapapun dan jika ada yang membuat masalah dengannya, dia tak segan akan menghabisi keluarga dan memaksa orang tersebut menyaksikan keluarganya disiksa di depan matanya. Lendina pun tak segan menghabisi lawan main pokernya beserta seluruh saksi di sana setelah mengetahui lawannya mencurangi dirinya. I knew nothing. Hutch lalu diperingati untuk tidak berurusan dengannya, tapi dia malah meminta informasi Lendina dan The Barber pun mau memberikannya, tapi dia tak bisa memberi bantuan apapun. Sementara itu, Wyatt rupanya bekerja sama dengan Lendina setelah ayahnya dibunuh oleh wanita itu. Kini dia dipaksa untuk membayar semua hutang ayahnya itu, meski sebenarnya dia ingin mengakhiri kerja sama ini. Wyatt mengatakan bahwa ini adalah pengiriman terakhirnya karena dia telah menghitung bahwa semua hutang ayahnya telah lunas. Tapi Lendina tiba-tiba mengancam dirinya dan menegaskan bahwa kotanya akan terus dijadikan jalur perdagangan dirinya. Lendina lalu meminta Abel untuk memberikan peringatan kepada Wyatt agar dia tak lupa telah bekerja sama dengan siapa. Hey Max, where you going? Di sisi lain, Brady mulai curiga bahwa ayahnya mungkin terkena masalah, tapi tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan ternyata itu adalah David yang datang membawakan makanan dan mengajak mereka pergi ke kabin keluarga Mansell. Sementara Abel yang diperintah oleh Lendina akhirnya menculik Max untuk menekan Wyatt. Dia meminta para anak buah baru itu untuk segera mengirimkannya kepada Lendina. Tapi tiba-tiba Hutch muncul dan menyiram tumpukan uang di sana dengan bensin. Meski dia tahu akan berurusan dengan Lendina, tapi ini harus dia lakukan agar Abel tidak lagi mengusik dirinya terutama keluarganya. Hutch mengaku hanya ingin liburan dan pulang dengan aman bersama keluarganya. Jika menolak, dia akan membakar semua tumpukan uang ini dan dipastikan Abel bersama para anak buahnya takkan sempat melarikan diri terkena ledakan dari bahan kimia di dekat dirinya. Meskipun Abel punya kesempatan untuk menghabisi Hutch, tapi ia tak ingin ambil resiko. Abel pun akhirnya bersedia menuruti permintaan damai itu.
Namun saat berjalan pergi, tiba-tiba Max keluar dari mobil dan Hutch memilih untuk tidak ikut campur. Namun karena dia tak bisa menahan diri, dia pun akhirnya kembali dan menghabisi semua orang di sana. Setelah mereka semua tewas, Hutch pun segera membawa Max pergi dari tempat ini. Tapi tiba-tiba Abel melepaskan tembakan dan untungnya meleset. Hutch yang berniat ingin memberikan peringatan tanpa diduga malah menimbulkan percikan api yang jatuh tepat mengenai tumpukan uang tersebut hingga akhirnya terbakar dan terjadilah ledakan. Kabar hancurnya tempat itu pun didengar oleh Lendina. Semua asetnya lenyap, tak tersisa oleh seorang pria yang kabur bersama anak Wyatt. Tidak ada data tentang siapa orang yang telah menghancurkan semua itu, dan Lendina tak menyangka pelakunya adalah seorang turis yang sedang liburan bersama keluarganya. Sementara Abel yang selamat dalam ledakan itu menyarankan agar Lendina segera mengirim pasukan bersenjata untuk menghabisinya sebelum Hutch dan keluarganya meninggalkan kota ini. Di sisi lain, Hutch membawa Max ke kabin keluarganya dan di sana dia meminta Brady untuk berdamai dengannya. Keluarga Mansell pun bersembunyi di kabin ini. Keadaan ini membuat Becca kembali marah, menyadari Hutch yang tak bisa mengendalikan dirinya untuk menjauhi masalah apapun. Becca diminta untuk menjauhi dirinya, tapi sebagai pria sekaligus ayah dari anak-anaknya, Becca memintanya untuk segera menyelesaikan tentang apa yang telah dia mulai saat ini. And you're my guy. Hutch lalu mendatangi Wyatt untuk meminta bantuan, tapi tiba-tiba terjadi kesalahpahaman hingga membuat Wyatt menuduh anaknya hilang karena diculik olehnya. Setelah menjelaskan tentang semua yang terjadi kepada Wyatt, pria itu berterima kasih karena Hutch telah menyelamatkan anaknya dari Lendina. Wyatt lalu mengakui kebencian dirinya pada Lendina yang telah mengkhianati ayahnya hingga sampai menguasai 2 generasi di kota ini. Dia ingin lepas dari Lendina agar anaknya tidak dipaksa masuk ke dalam bisnis seperti dirinya. Wyatt lalu memperingati Hutch bahwa Lendina adalah orang berbahaya karena pernah menghabisi 1 garis keturunan hanya untuk menyelesaikan masalah sepele. Dan jika ingin melawannya, Hutch tak perlu mencari tahu keberadaan Lendina saat ini karena dipastikan dia sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Kemudian Wyatt menunjukkan gudang senjata peninggalan ayahnya yang sempat dikumpulkan untuk melawan Lendina. Setelah dipastikan senjata masih bisa dipakai, mereka lalu membuat rencana di taman hiburan untuk melawan Lendina. Tapi ternyata Harry sudah duduk di sana dan berniat untuk membantu Hutch, dan tanpa diduga ayahnya juga ikut membantu. Mereka lalu memasang jebakan untuk melawan para pasukan Lendina yang dipastikan datang dengan membawa banyak pasukan bersenjata. Di saat yang sama, Lendina yang sedang dalam perjalanan menuju taman tersebut meminta Courthouse untuk pergi memeriksa sebuah kabin yang tak jauh dari taman tersebut. Becca yang berada di sana bersama anak-anaknya tak sengaja menemukan sebuah senjata dan meminta Brady untuk menjaga adiknya karena dia akan pergi keluar. Tak lama, Abel yang kini menyatakan dirinya sebagai pemimpin di kota ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk segera menyerahkan diri karena dia mungkin bisa menyelamatkan mereka berdua, tapi mereka menolak hal itu. Abel pun pergi mengirim kode serangan, tapi tiba-tiba
Mereka lantas berlari menuju wahana yang telah dipasangi jebakan untuk menghabisi pasukan Lendina. Hutch menembaki mereka dan masuk ke dalam rumah kaca agar bisa mengelabui mereka hingga tiba-tiba di saat yang sama, Wyatt juga melakukan hal yang sama untuk menghabisi mereka. Meski dia terkena tembakan di kakinya, tapi Wyatt berhasil membawanya sampai ke tempat jebakan. Sementara Hutch mendapat bantuan dari seekor anjing yang tadi ia bebaskan dan kemudian berlari ke wahana yang telah dipasangi jebakan hingga tiba-tiba namun setelah membantu, David rupanya terkena ledakan hingga tak sadarkan diri, membuat Hutch panik dengan keselamatan ayahnya. Di sisi lain, Cortus bersama beberapa pasukannya mendatangi kabin keluarga Mansell untuk menghabisi mereka, tapi tiba-tiba dan terjadilah duel katana sengit di antara mereka berdua. Cortus yang merasa jago sempat meremehkan Harry, tapi tiba-tiba dia pun akhirnya tewas di tangan Harry. Di saat yang sama, seorang pria bersenjata rupanya berhasil masuk ke dalam kabin, tapi tiba-tiba Brady muncul dan berusaha melawan dan meminta Max untuk melindungi adiknya. Sementara itu, Hutch yang sedang memastikan kondisi ayahnya sempat membantu Wyatt yang terkena tembakan di kakinya. Tapi tiba-tiba Lendina muncul dan bertanya siapa yang telah menyuruh dirinya. Hutch kemudian mengaku bahwa dia sedang liburan bersama keluarganya dan tak ada yang menyuruh dirinya. Lendina yang tak percaya lantas memanggil dua orang kepercayaan dirinya hingga tiba-tiba hingga akhirnya dia pun tak berdaya dan tertangkap oleh mereka. Lendina lalu mengancamnya dan akan segera menghabisinya karena telah mengganggu bisnisnya, tapi tiba-tiba Lendina lalu melempar pisau yang tepat mengenai dada Wyatt dan kemudian dia menyerang Hutch menggunakan pisau, tapi tiba-tiba tanpa diduga, BK muncul tepat waktu melepaskan tembakan bius dan Lendina yang masih bisa bangkit lantas melemparkan pisaunya bertepatan dengan BK yang juga melepaskan tembakan tepat mengenai dirinya. Lendina lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menghabisi mereka, tapi tiba-tiba ledakan itu membuat semua pasukan Lendina tewas, sementara Wyatt, Hutch, dan BK berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke dalam air. Tak lama kemudian Hutch pun bersama istrinya dibawa oleh petugas keamanan. Mereka diinterogasi dan Hutch hanya menjawab bahwa mereka hanyalah pasangan suami istri. Salah seorang petugas lalu menerima telepon agar segera membebaskan pasangan tersebut. Meski berat atas kekacauan yang terjadi, petugas itu pun akhirnya melepaskan mereka berdua. Film pun diakhiri dengan keluarga Mansell yang sedang berkumpul, di mana mereka menonton slideshow foto perjalanan liburan, termasuk kebersamaan dengan Wyatt dan Max yang kini menjadi teman mereka. Hutch pun tersenyum bisa menikmati liburan bersama keluarganya dan memperbaiki hubungan dengan istrinya.
Jadi itulah alur cerita film Nobody 2 2025 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan sampai ketemu di video selanjutnya.